Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Dona Fandi. saya David Wahyudi. Saya Windy Sutika Putri. Saya Nafisa Mersalia Bakti. Saya Desta Safitri. Saya juga Surya Ramadhani. Kali ini kami dari kelompok 4 akan membuat video yang bertema peran dan kewenangan pejabat administrasi negara dalam bentuk reka adegan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Tarno, Bu Lisa. Selamat pagi Pak Budi. Jadi saat ini kita perlu memutuskan kapan kita akan membuka penerimaan peserta didik baru. Ada usulan bulan Juni dan bulan Juli. Bagaimana pendapat kalian? Dari sisi kurikulum Pak, menurut saya di bulan Juli itu terlalu mepet karena kita harus memerlukan waktu untuk sosialisasi, mempersiapkan administrasi dan mempersiapkan penyusunan jadwal seleksinya Pak. Di bulan Juli itu lebih baik dan lebih ideal sih Pak. Saya setuju dengan Bu Lisa. Menurut saya bulan Juli itu sangat waktu yang tepat, karena dengan adanya waktu yang lebih lama kita dapat mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah menjadi lebih baik. Sedangkan di bulan Juni itu terlalu mepet sehingga takut tidak terkejar untuk memenuhi segala kebutuhannya. Baik, saya akan mempertimbangkan pendapat kalian berdua. Mengingat bahwa persiapan yang matang itu sangat penting dan kita juga memerlukan waktu yang lebih untuk mempersiapkan prasarana, sosialisasi, dan administrasi. Jadi saya memutuskan kita akan membuka pendaftaran peserta didik baru pada bulan Juli. Jadi tanggal pastinya saya akan mengumumkan lebih lanjut setelah saya rapat dengan koordinasi dengan sekolah-sekolah. Baik Pak, akan kami sampaikan keputusannya. Oke, siap Pak. Kami akan siapkan agar penerimaan daftar murid baru dapat berjalan dengan lancar. Penjelasan dari adegan tadi adalah kewenangan pejabat administrasi dalam pengambilan keputusan itu mengacu pada hak dan kewajiban yang diberikan kepada pejabat administrasi dalam suatu organisasi pemerintah untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi administratif. Di mana wewenang itu meliputi berbagai aspek. Yang pertama itu ada wewenang inisiatif. Wewenang inisiatif ini di mana pejabat administrasi ini memiliki kewenangan untuk mengajukan atau menerima usulan atau ide untuk pengambilan keputusan. Contohnya dari adegan tadi di mana kepala dinas pendidikan itu menerima usulan dan ide dari para staf-stafnya seperti staf bidang kurikulum dan prasarana untuk menetapkan penerimaan siswa baru di bulan Juni ataupun Juli. Dan keputusan yang diambil adalah penerimaan siswa baru dilakukan pada bulan Juli. Sedangkan wewenang kedua itu merupakan wewenang pelaksanaan, di mana pejabat administrasi memiliki wewenang untuk melaksanakan keputusan telah dibuat. Contohnya, kepala desa memiliki wewenang untuk melaksanakan pembangunan desa yang telah disepakati bersama warganya. Yang ketiga, itu ada wewenang pengawasan atau pengendalian, di mana pejabat administrasi memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan berjalannya program yang telah disetujuinya. Contohnya itu, Kepala Dinas Kesehatan dapat mengawasi pelaksanaan program imunisasi yang telah diberlakukannya. Jadi gini aku ada rencana mau buka usaha kecil-kecilan, tapi bingung cara bikin izin usahanya. Kamu kan udah pernah, ribet nggak buatnya? Enggak juga sih Dik, soalnya ada sistem OSS yang ada sekarang tuh. Kemarin aku buat usaha aku tuh melalui sistem itu. Oh gitu. Cara buatnya ribet nggak? Habis itu langkah-langkahnya masih bingung juga. Kalau kita kebingungan harus tanya ke siapa? Nanti dibantu kok. Di sana ada staf dinas perizinan yang siap membantu kita. Oke, Kalau enggak cari di websitenya mereka aja. Oke. Nanti aku coba ya. Kasih Indah. Selamat pagi Mas, boleh saya duduk dulu. Terima kasih Bu. Ada yang bisa saya bantu?
saya sini mau bikin surat izin usaha lunas saya, Bu. Untuk sekarang, untuk izin usaha kecil, Mas cukup menyiapkan KTP, KK, dan surat izin domisili. Sekarang kita bisa bantu lewat sistem OSS. Oh gitu. Ini untuk surat-suratnya, Bu. Oh baik. Bisa tolong dibantu. Oke baik, saya bantu isi dulu ya Pak. Ini nggak ada perlu bayar macam-macam kan, Bu? Enggak Pak, untuk sekarang izin usaha kecil itu gratis Pak. Oh gitu. Ini sudah siap. Terima kasih ya, Bu. Iya sama-sama Pak. Gimana Dik? Udah beres semuanya? Alhamdulillah sudah. Ini usahaku udah terdaftar nih. Tuh kan, aku juga bilang apa yang penting semua data lengkap dan ikuti prosedur yang ada. Iya betul kata kamu. Ternyata ngurus izin usaha ini nggak seribet yang orang-orang bilang. Makasih Anda udah arahin cara buatnya. Sama-sama Dik. Sekarang dirimu bisa fokus jualan usahamu tanpa khawatir masalah lagi. Makasih Indah. Ya. Dari adegan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan administrasi yang sah adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Contohnya, dari adegan tadi, di mana Dinas Perizinan Usaha memberikan surat izin usaha kepada pemohon yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Pejabat administrasinya juga melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang benar dan tanpa ada pungli sedikit pun. Tiga. Hah? Kok aku bisa nggak lolos sih? Padahal nilai CAT aku 430, sedangkan Reni yang nilai CAT-nya 350 bisa lulus. Tunggu. Tapi kok daftarnya tidak sesuai sama yang kemarin ya? Duh, pasti ada perubahan mendadak nih. Hai Ren. Iya. Selamat ya. Makasih ya. Tapi bukannya nilai CAT kamu kemarin nggak mencukupi ya Ren? Enggak Pak, mungkin kamu salah lihat. Wah, spill dong gimana cara supaya lulus. Pakai orang dalam aja sih. Hah? Jadi kamu pakai cara itu Ren? Oh ya udahlah sih, yang penting aku keterima kan. Permisi Pak. Ya, silakan dulu. Pak, saya ingin melaporkan dugaan kecurangan pada tes CPNS pada tahun ini. Bisa Anda jelaskan secara rinci? Iya Pak. Saya menyimpan data pengumuman pertama dan nilai itu berbeda Pak dengan yang diumumkan sekarang. Ada beberapa nama yang nilai itu lebih rendah, tapi justru dia diterima. Saya curiga nih Pak kalau Reni itu tahu tentang kecurangan ini Pak. Curiga juga. Nanti coba kami periksa log sistem lagi apakah ada perubahan data secara ilegal. Oh baik Pak, terima kasih ya Pak bantuannya. Saya permisi dulu. Ferry, kami menemukan bahwa hasil seleksi CPNS Anda telah diubah secara ilegal sejak pengumuman awal. Apakah Anda tahu tentang ini? Maaf Pak, saya hanya menerima hasilnya, saya tak tahu kalau ada yang berubah. Ini bukti perubahan data. Kami telah mengecek bahwa ada pegawai yang terlibat dan mereka menerima sejumlah uang untuk mengubah data secara ilegal. Maaf Pak, saya mau membayar seseorang agar bisa lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Setelah investigasi kami menemukan bahwa ada perubahan data yang ilegal dan tidak sah. Jadi oleh karena itu seleksi yang bermasalah kami batalkan dan kami juga sudah menindak oknum yang terlibat. Terima kasih. Penjelasan dari adegan tersebut adalah tindakan administrasi yang dapat dibatalkan secara hukum adalah tindakan yang mengandung cacat hukum, baik karena melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ataupun terdapat kesalahan dalam prosedurnya. Dari adegan tersebut, penetapan hasil seleksi CPNS mengandung kecurangan di mana terdapatnya praktik gratifikasi ataupun suap menyuap. Jika tindakan administrasi memiliki cacat
hukum, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat membuat pengaduan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun PT UN.